Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk masuk dalam saat teduh kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita menghadap ke hadirat Tuhan dan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara yang kami kasihi. Kami memohon kehadirat-Mu Tuhan, besertalah dengan kami, pimpin hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 9, demikian bunyinya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Kalau dalam perikop yang baru saja kita dengar, kita lihat ada dua sosok, Daud dan Saul, di mana ketika mereka mengalahkan orang Filistin, tetapi halayak mengakui bahwa Saul mengalahkan hanya beribu-ribu, tetapi Daud itu berlaksa-laksa. Di akhirnya itu Saul sejak hari itu Saul menjadi dengki kepada Daud. Kalau kita lihat dan kita cerna, hal ini juga terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kalau orang lain misalnya mengalami kesuksesan, tadi kita lihat Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa, Saul itu hanya beribu-ribu. Kemudian memperbandingkan bahwa saya gagal, orang lain lebih sukses. Nah, ini sering menimbulkan akhirnya kebencian, kedengkian, merasa kok saya tidak bisa mengalahkan rekan saya. Misalnya kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya kalau kita lihat ada perasaan tidak aman. Kita punya perasaan insecurity, ketidakpastian, perasaan tidak nyaman kalau ada orang lain yang melebihi kita. Lalu kita kemudian meragukan prestasi kita sendiri. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Jadi itu akan menjadi jauh berbeda ketika kita melihat rekan kita berhasil, kemudian kita katakan, oh puji Tuhan ada teman kita yang berhasil. Dan kita merelakan itu bahwa ya sudah kekalahan itu, jadi sebetulnya ketidaksiapan kalau kita tidak merasa kita sukses. Nah, ini perasaan ketidaknyamanan atau insecurity. Atau ada perasaan perfeksionis. Kita merasa gagal karena kita selalu mengharapkan kita yang paling excellent, kita yang paling bisa memberikan yang terbaik, orang lain tidak. Nah, ini perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Kalau kita lihat juga di Raja Herodes ya, ketika mendengar misalnya Yesus lahir, itu kan muncul
itu katanya akan menjadi raja di atas segala raja. Dia merasa aku raja di atas segala raja, ada yang melebihi saya. Itu dia tidak bersedia menerima ada orang yang melebihi dari dia. Nah, ini menimbulkan rasa insecurity, kemudian menimbulkan rasa dendam, kemudian menimbulkan rasa benci. Karena sebetulnya kehidupan itu hanya berorientasi kepada kesuksesan. Padahal ketika kita mengalami kegagalan, itu juga satu hal yang positif. Kita pernah merasa gagal. Kemudian kita mengintrospeksi, kita mengevaluasi diri kita, kenapa kita bisa gagal. Tetapi juga kita harus berani mengakui kelebihan dari rekan kita, teman kita, saudara kita, siapapun itu. Nah, sebetulnya dari mana datangnya itu insecurity, rasa ketidaknyamanan itu? Yang pertama, memang kita tidak siap menerima kelebihan orang lain, tetapi juga kita tidak menempatkan firman Tuhan di atas apapun. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tadi kalau kita membaca bagaimana Saul ketika para perempuan menari mengelu-elukan Daud dengan kemenangannya, itu Saul langsung seperti orang yang tidak bisa memaafkan kesuksesan Daud itu sendiri. Nah, ini sebetulnya juga kalau kita baca itu terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Dengan demikian, coba kita juga mengintrospeksi diri kita, kemudian itu melatih diri kita bahwa kesuksesan orang lain juga menjadi bahagian dari kebahagiaan kita itu. Jadi kalau kita misalnya bekerja, teman kita sukses, kita bisa mendukung. Kalau ada kritikan-kritikan tertentu, kita bisa berbicara langsung dengan yang bersangkutan misalnya. Tetapi kita harus mengikut sertakan rasa sukacita kita terhadap kesuksesan orang lain di sekitar kita. Apakah itu teman kita, apakah itu kerabat kita. Karena perasaan insecurity atau perasaan tidak nyaman itu akan membuat diri kita juga menjadi tidak sehat. Karena kita dilingkupi rasa benci, dilingkupi rasa dengki, dan itu pasti akan merugikan diri kita. Itu akan berbanding terbalik kalau kita melihat orang lain dan kita ikut bersukacita. Itu akan terlihat dari sikap kita, mungkin dari performance kita, dari wajah kita yang ikut tersenyum dalam sukacita. Nah, demikian firman yang baru kita dengar agar kita bisa mengatasi rasa insecurity ketika kita melihat kesuksesan orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Pimpin dan ajar kami dan mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh bersukacita terhadap keberhasilan orang-orang di sekitar kami. Kami boleh ikut ambil bagian sehingga siapapun di tengah-tengah kami yang mengalami kesuksesan, kami terlibat untuk mendorong di dalam kehidupan kami sehingga rasa sukacita itu selain ada dalam diri kami juga berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.